Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum wa amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khotib, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi Covid-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiril muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah ya amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairul amali adwamuhu wa in qalla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin. Meskipun itu sedikit, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza matal insanu an in qadha anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu." Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illahu dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza arada lahu bi'adin wairun ismalahu fakila kafa yastamiruhu ya Rasulullah qala yufikuhu di amalin hussolihin qoblal maut." Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan sekitar amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah akhirat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minat ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholati lihatu wa bi fadlihi tanazzalul khairat wa bi tawfihi tatahaqul muqassidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidina amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا والدينا warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan menjadikan hamba-Mu ini semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami dari darah daging yang melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul hitimah. Lindungi kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana ighfir lana wali allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi lakum tazakkarun wa zkurullaha allazi yarzuqukum was'aluhu min fadlihi yatikum wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasma'un.